Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yeni Tawati, dengan pengisi suara Rumi yang ditunggu. Selamat mendengarkan. Aiden tersenyum senang mendengarnya. Dengan pelan dia mendapatkan sebuah ciuman di bibir Haira. Haira yang mendapat serangan mendadak langsung membalasnya hingga ciuman panas pun terjadi. Setelah puas dengan bagian bibir, Aiden mulai menyusuri bagian yang lebih sensitif lagi. Desahan demi desahan terdengar dari mulut Haira. Permainan Aiden yang lembut membawanya ke sensasi yang nikmat. Aiden sudah membuka pakaian bagian atas Haira. Dia semakin liar saja, apalagi bentuk tubuh Haira yang sangat menggoda. Dan mereka pun melakukan hubungan suami istri. Haira melihat bercak darah di spray mereka. Hilang sudah mahkotaku. Tapi biarlah, toh dia kan suamiku, batin Haira. Haira ingin pergi ke kamar mandi. Namun dia merasakan sakit pada bagian sensitifnya. Kok kenapa? Ayo aku gendong ke kamar mandi. Tanpa menunggu jawaban Haira, Aiden langsung menggendong Haira yang hanya berbalut handuk. Dia juga pergi ke kamar mandi, satunya setelah mengantarkan Haira. Setelah keduanya selesai, Aiden mengganti spray dan mencucinya di mesin cuci. Sedangkan Haira memilih istirahat di kamar. Aiden telah selesai mencucinya. Dia kembali ke kamar dengan langkah perlahan. Dia mendekati Haira yang sudah tertidur lelap. Aiden mencium kening Haira dan menyelimutinya. Pagi harinya, Haira sedang menyiapkan sarapan di dapur. Aiden menghampirinya dan menggodanya. Selamat pagi istriku. Masak apa? Tanyanya tepat di depan wajah Haira. Haira hanya bisa tersenyum malu melihat tingkah Aiden. Sudahlah, jangan ganggu aku, ucap Haira sambil mendorong tubuh Aiden. Kau tidak bekerja ya? Tanya Aiden yang menyadari penampilan Haira. Tidak, aku sudah izin sama ayah, saut Haira. Aiden memperhatikan Haira lebih detail. Apa masih sakit? Bisik Aiden. Pipi Haira semakin memerah mendengarnya. Sudahlah, lebih baik kau tunggu saja di meja makan. Jangan ganggu aku, ucap Haira. Baiklah, aku akan pergi. Aiden pergi meninggalkan Haira. Makanan sudah siap. Aiden dan Haira segera sarapan bersama. Sepanjang makan, Aiden terus memperhatikan Haira. Haira yang merasa diperhatikan merasa risih dengan tatapan Aiden. Bisakah menatap yang lain? Tanya Haira tanpa menoleh. Baiklah, aku akan menatap bagian itu, menunjuk dada Haira. Haira langsung menyilangkan tangannya untuk menutupi dadanya. Maksudku, bisakah kau melihat ke arah lain? Jangan ke arahku, aku risih. Astaga, diperhatikan kok malah marah. Aku kan suamimu, Haira sayang, ucap Aiden sambil mengusap kepala Haira. Haira mengembangkan senyumannya. Oh ya, aku akan berangkat dijemput Dean. Aku harus membeli banyak ATK untuk kantor. Jadi aku harus bawa mobil. Jelas Aiden. Apa itu tugasmu? Tanya Aiden. Tidak, tapi aku diminta tolong oleh semua teman kantor, ucap Aiden. Haira mengangguk mengerti. Selesai sarapan, Aiden pun hendak berangkat bekerja. Dean sudah menunggu di halaman rumahnya. Aku pergi dulu ya. Aiden mencium kening Haira dengan lembut. Hati-hati ya, cepat pulang, bisik Haira. Dasar bucin, batin Dean yang melihat adegan mereka. Aiden segera memasuki mobil dan Dean pun menjalankan mobilnya. Sepanjang jalan, Dean terus memperhatikan spion dan melihat Aiden yang tersenyum sendirian. Kenapa setiap orang selalu seperti orang gila jika sedang jatuh cinta? Batin Dean. Tuan, ucap Dean. Aiden masih tersenyum sendirian. Tuan, ulang Dean. Aiden tersentak dari lamunan adegan mantap-mantapnya tadi malam. Ada apa? Tanyanya datar. Apa Tuan yakin akan memperlihatkan diri Tuan ke hadapan Nyonya Sarah? Tanya Dean. Ya, sepertinya begitu. Aku akan menunjukkan wajahku agar dia segera sadar. Mungkin jika dia melihat wajahku, dia akan mengingat semuanya, ucap Aiden. Tapi, bukankah Tuan bilang bahwa kita jangan mempercayai dirinya sepenuhnya? Tanya Dean. Iya, aku tahu. Tapi aku ingin membuktikan sesuatu, ucap Aiden. Baik Tuan, ucap Dean. Mobil pun melaju menuju rumah tempat Sarah dirawat. Sesampainya di sana, mereka turun lalu masuk ke dalam rumah itu. Di mana dia? Tanya Aiden. Wina terlihat syok melihat sosok Alexander yang selama ini tidak pernah dia ketahui. Ternyata Alexander adalah Aiden yang menantu keluarga Harsha. Tuan tenang saja, ponsel dan ID Wina sudah disadap, jadi dia tidak akan membocorkan rahasia Tuan, ucap dia meyakinkan.
Aiden mengangguk. Mereka pun segera pergi ke kamar Sarah. Saat sudah tiba di kamar, Dian tampak ragu dan bertanya sekali lagi. "Apa Tuan yakin?" tanyanya. "Iya, aku sangat yakin. Bahkan sekarang aku yakin untuk menjadikanmu teman sekamar si botak itu." "Tuan, dia sudah tidak bohong." "Iya, aku tahu dia sudah punya sedikit rambut." "Maaf Tuan, saya masih ingin tidur sendiri. Mari kita masuk," ajak Dian. "Emangnya sejak tadi siapa yang mengulur waktu?" gerutu Aiden. Dian hanya tersenyum, walau hatinya sedikit dongkol. Dengan perlahan, Dian memutar knob pintu dan pintu pun terbuka. Terlihat seorang wanita parubaya yang sedang tidur terlelap. Aiden melangkah masuk ke dalam kamar itu. Dia memperhatikan wajah wanita itu dengan seksama. "Dia?" Aiden terlihat terkejut melihat wajahnya. "Ada apa Tuan?" tanya Dian. Aiden langsung keluar dan menutup pintu itu lagi. "Tuan, ada apa?" tanya Dian yang bingung melihat Aiden yang terkejut. "Dia, aku pernah melihatnya beberapa kali, memperhatikan kantor Alexan dari kejauhan. Bahkan aku pernah melihatnya berdiri selama 2 jam. Dian, ambil semua memori card CCTV di kantor. Kumpulkan semua rekaman yang ada di dalamnya. Sepertinya aku punya teori," ucap Aiden. "Teori apa Tuan?" tanya Dian. "Dia tidak gila, tapi dia hanya pura-pura gila. Dan alasannya hanya ada 2. Dian menunggu. Yang pertama, dia ingin menyelamatkanku. Yang kedua, dia ingin membunuhku. Itu yang aku bilang jangan percaya padanya sepenuhnya." Aiden menatap Dian dengan tatapan serius. "Saya mengerti Tuan, saya akan memastikannya. Dan saya harap Tuhan mengurungkan niat Tuhan untuk memperlihatkan diri." Aiden mengangguk dan mereka pun keluar dari ruangan itu. Terima kasih. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.